Ya, Mas Umam, dengan terpilihnya Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum, apakah hal ini sudah terprediksi sebelumnya, Mas? Ya tentu kalau misal nama Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sudah cukup terprediksi karena memang informasi spekulatif yang berkembang menegaskan bahwa gerbong besar yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto tampaknya mengalami dinamika dan juga kontestasi di internal Golkar berhadapan dengan gerbong yang dimotori oleh Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga bersimbiosis dengan kekuatan yang lain termasuk Pak Bahlil yang diduga misalnya memiliki kaitan dengan kekuatan besar di eksternal yang akan terfasilitasi masuk ke dalam kekuasaan. Oleh karena itu terpilihnya Pak Agus Gumiwang tentu seolah mengkonfirmasi basis asumsi itu meskipun di saat yang sama nama Agus Gumiwang barangkali bukan menjadi nama yang terakhir untuk menjadi PLT dalam konteks ini menjadi ketua umum definitif. Bisa saja Agus Gumiwang adalah nama yang sedianya dipersiapkan sebagai figur transisi untuk memfasilitasi hadirnya kekuatan besar yang bersiap landing di dalam konteks kekuasaan Golkar ke depan. Oleh karena itu, menurut informasi spekulatif per hari ini tampaknya yang siap untuk melakukan konsolidasi kekuatan yang cukup masif di level DPD, di level DPC, salah satunya adalah nama Pak Bahlil. Meskipun juga ada nama-nama yang disebut, salah satunya adalah Pak Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau misal Pak Jokowi sendiri langsung masuk ke dalam tampuk pucuk kepemimpinan Golkar, tentu itu menjadi terasa sangat vulgar dan agak kasar dalam tanda kutip karena sempat dalam proses sebelumnya membuldoser kepemimpinan Pak Erlangga yang telah berjasa dan juga berjaya secara elektabilitas di pemilu yang lalu hingga akhirnya mundur beberapa waktu lalu. Oleh karena itu di level ini spekulasi masih cukup berkembang, tetapi rasa-rasanya tidak jauh dari nama-nama itu antara Pak Agus Gumiwang sendiri atau Pak Bahlil atau bahkan nama-nama yang berada di lingkar dekat kekuasaan lainnya. Oke, terkait dengan spekulasi soal nama Bahlil Lahadalia yang juga akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Anda mencoba menganalisa bagaimana kemudian penerimaan atau dinamika yang muncul di internal Partai Golkar dengan nama Bahlil? Iya, memang tidak mudah karena bagaimanapun juga Golkar ini rumah besar yang di dalamnya ada sekian banyak faksi-faksi kekuatan besar. Ada gajah-gajah yang cukup mampu menggerakkan secara masif sumber daya, jaringan, dan kekuatan politiknya. Tetapi tentu dalam konteks ini Pak Bahlil tidak bergerak sendiri, tetapi ada jejaring kekuasaan yang tampaknya memberikan dan juga menyiapkan aspek legitimasi politik untuk menempati posisi sebagai ketua umum Partai Golkar mendatang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak faksi yang berada di dalam naungan Golkar, tentu upaya untuk negosiasi, kompromi, atau bahkan dalam tanda kutip intervensi untuk menerima dukungan politik, memberikan legitimasi kepemimpinan ketum definitif nantinya, tentu akan dilakukan secara masif. Dan upaya percepatan Munaslup yang kemarin diinfokan sebelumnya pada tanggal 25 Agustus, praktis 2 hari sebelum pendaftaran ya, pilkada serentak, lalu ternyata dipercepat menjadi tanggal 20 Agustus, maka ini mempertegas sinyalemen bahwa konsolidasi kekuatan di internal Golkar itu sudah selesai. Dan tanggal 20 Agustus ini dalam Munaslup Partai Golkar tampaknya adalah sebuah proses yang sifatnya formalisasi atas dinamika politik yang sudah terkonsolidasi di internal Golkar tersebut. Nah, kita akan cermati bagaimana kemudian perkembangannya. Menurut informasi spekulatif per hari ini, tampaknya nama Bahlil semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari sekian banyak faksi-faksi kekuatan di dalam Golkar, dan tentu mendapatkan restu dari jejaring kekuasaan yang lebih besar. Baik, dengan mundurnya Airlangga Hartarto, Mas Umam kemudian diikuti dengan Jusuf Hamka. Bagaimana kemudian sikap Partai Golkar ke depannya baik dalam pilkada maupun dengan Koalisi Indonesia Maju? Apakah masih akan tetap bergabung satu jalan dengan Kim? Ya, beberapa implikasi politik dari kemunduran Pak Erlangga. Pertama, memang akan terjadi penyesuaian untuk
melakukan evaluasi sekaligus juga tadi penyesuaian dalam konteks skema koalisi dan juga kerjasama di level pilkada. Tampaknya eskalasi terkait dengan pilkada, terutama terkait dengan Sumatera Utara kemarin, kemudian Jawa Barat dan Jakarta, termasuk juga Banten, menjadi bagian dari faktor yang mengeskalasi hubungan antara Pak Airlangga dengan faksi-faksi kekuatan di dalam internal Golkar yang disinyalir melibatkan pola relasi antara Golkar dengan kekuasaan yang lebih besar. Nah, ini akan terevaluasi secara otomatis ketika kemudian nanti pada tanggal 20 atau tanggal 21 Agustus ini Golkar akan memiliki ketua umum yang baru secara definitif produk dari Munaslup yang akan datang. Maka ketika kemudian 21 sudah ada ketum baru dan kemudian pendaftaran pilkada dilakukan pada 27 Agustus, maka ada rentang sekitar 1 minggu untuk melakukan political adjustment atau penyesuaian secara politik sekaligus mengevaluasi rencana kerjasama sebelumnya yang tampaknya tidak sesuai dengan selera kekuasaan yang lebih besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.